Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen saya, Pak Dedi, dan teman-teman semuanya. Nah, jadi hari ini saya akan membahas yaitu tentang sistem rem parkir. Nah, jadi sistem rem parkir mobil adalah rem yang umumnya terletak di bagian belakang kendaraan yang memiliki tugas untuk memarkirkan roda kendaraan agar tidak bergerak ketika mobil sedang terparkir. Kemudian fungsi rem parkir yaitu fungsinya yaitu sebagai menahan saat kendaraan parkir sehingga kendaraan tidak bergerak. Kedua, membantu kendaraan berhenti saat macet atau tanjakan. Yang ketiga, membantu pengereman ketika rem utama tidak dapat difungsikan lagi. Keempat, membantu dalam aksi drifting yang membutuhkan manuver cepat. Kemudian komponen-komponen pada rem parkir. Di sini saya akan menyebutkan dulu. Nanti kita akan langsung melihat komponen-komponennya secara langsung. Yang pertama itu ada tuas rem, yang kedua ada lock nut, yang ketiga lock point, yang keempat kawat kabel, yang kelima park brake spring, yang keenam park brake lever, yang ketujuh adjuster screw, kedelapan brake shoe. Kemudian baiklah kita akan melihat secara langsung bentuk komponen-komponen tersebut. Nah, jadi kawan-kawan, di sini saya akan mengambil contoh mobil Jimny. Ini mobilnya. Jadi di sini kita akan mencari komponen rem parkir. Itu yang pertama ada tuas rem parkir. Ini tuas yang untuk tarik. Nah, jadi fungsi tuas itu sebagai menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Kemudian ada locking point. Jadi locking point itu berfungsi sama seperti lock nut, yaitu mekanisme pengunci posisi tuas rem. Jadi locking point itu berada di dalam handbrake nih, ada di situ, cuman nggak kelihatan aja. Kemudian yang keempat ada komponen yaitu kawat kabel. Jadi pada rem tangan itu ada komponen yang berfungsi untuk menghubungkan antara tuas rem dengan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang berada di roda. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kawan-kawan, di sini bisa kita lihat letak dari tali rem tangan atau rem parkir tadi. Ini talinya, dan ini tromol untuk rem parkir. Nah, di sini letaknya. Itu komponennya sama seperti rem tromol pada biasanya. Itu talinya, jadi rem tangan tuh memakai kawat kabel atau tali rem tangan. Jadi kan kawan, untuk komponen seperti di dalam tromol itu sama saja seperti di tromol bagian belakang mobil, seperti spring, park brake lever, terus brake pad, terus side slip. Nah, itu sama saja. Kemudian untuk gangguan yang terjadi pada rem tangan ini, gangguan yang sering terjadi itu yang pertama gangguannya itu pengereman tidak merata. Itu penyebabnya bisa jadi kampas kiri dan kanan yang berbeda. Kebetulan di sini tidak ada yang lagi bongkar sistem rem parkir, jadi saya hanya bisa menyebutkan gangguan-gangguan saja yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, pengikisan rem. Yang ketiga, rem tidak pakam. Kemudian proses getaran pengereman. Terus ada timbul bunyi kasar di kadang. Kemudian ada rem itu kadang seret dan berisik. Dan yang terakhir itu terjadi rem blong. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Terus langkah-langkah mengatasi gangguan pada rem parkir. Ini yang pertama yaitu kita bisa mengecek ketebalan kampas rem dan kualitas minyak rem.
Yang kedua, bersihkan serta beri pelumas pada kampas, rem, dan kaliper. Yang ketiga, ganti minyak rem secara berkala. Yang keempat, lakukan bubut piringan rem. Dan yang kelima, waspada jika muncul bunyi-bunyi asing atau bunyi-bunyi yang aneh yang biasanya tidak ada bunyi terus menimbulkan bunyi, itu perlu dipertanyakan. Jika lebih baik, saran saya bawa saja ke bengkel jika terdengar yang aneh-aneh atau mungkin ada terasa tidak enak saat menekan atau menarik rem parkir tersebut. Jadi itulah penjelasan saya tentang sistem rem parkir. Jadi mohon maaf jika di video saya terdapat kekurangan kata atau kata-kata yang kurang sopan atau kurang yang tidak benar. Mohon dimaklumi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.